Perkenalkan, nama saya Radina Jung Margareta. Di sini saya akan menjelaskan rencana dari penelitian saya, di mana saya mengambil judul pengaruh manajemen laba, struktur modal, dan biaya operasional perusahaan manufaktur sektor pertambangan. Dan saya mengambil sampel antara tahun 2016 sampai 2020. Nah, di sini ada latar belakang yang menjadi dasar dari penelitian saya. Dimana yang pertama itu ada tentang pajak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pajak itu merupakan salah satu penerimaan terbesar di suatu negara, di mana di Indonesia sendiri sudah diatur dalam APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Indonesia itu 80% bersumber dari perpajakan. Nah, di mana sebagian besar ini tuh berasal dari pajak penghasilan. Kemudian selanjutnya adalah perusahaan sektor pertambangan. Ternyata perusahaan sektor pertambangan ini banyak melakukan penghindaran pajak atau melakukan pengembangan pajak. Nah, padahal perusahaan sektor pertambangan ini memiliki pendapatan yang cukup besar di Indonesia. Nah, karena kan kita tahu bahwa Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi saat perusahaan sudah menambang misalnya batu bara dari Indonesia, kemudian mereka berusaha untuk melakukan berbagai macam cara untuk memperkecil pajak penghasilan badan yang dibayarkan pada negara. Nah, praktik penghindaran pajak ini biasanya dilakukan melalui yang namanya transfer pricing, atau bisa juga melakukan modifikasi laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini saya mengambil riset salah satunya dari website katadata.co.id, di mana ada banyak perusahaan tambang yang melakukan pengembangan pajak. Di mana contohnya yaitu dari PT Adaro Energy, PT Bumi Resource, PT Kaltim Primakol. Lalu untuk salah satu contohnya, di sini saya mengambil contoh dari pengembangan pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy, di mana dari laporan Global Witness berjudul Taxing Times for Adaro yang dirilis pada tanggal 4 Juli 2019, Adaro diklaim telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Bahkan hal ini sudah terjadi dari tahun 2019 dan kasusnya ini baru diketahui sekitar tahun 2017. Jadi antara tahun 2019 sampai 2017 itu ternyata perusahaan ini banyak melakukan pengembangan pajak. Nah, bahkan ada yang terlibat dari pihak Dirjen Pajaknya itu sendiri. Oleh karena itu perlu lebih ketat lagi pemerintah ataupun dari Menteri Keuangan dalam mengatur banyak peraturan yang ada di Indonesia. Mungkin dari segi peraturannya lebih diperketat, lalu perusahaan-perusahaan juga lebih diawasi lagi. Lalu yang saya temukan ini, Adaro ini ternyata mengalihkan keuntungan dari penambangan batubara ini ke Singapura, di mana Singapura itu merupakan salah satu negara suaka pajak atau negara tax haven. Nah, lalu selanjutnya, dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, perusahaan mempunyai beberapa cara yang termasuk legal atau diperbolehkan oleh negara kita dan tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku. Salah satunya dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu dengan cara memperkuat struktur modalnya atau tingkat penggunaan hutang yang dihitung melalui debt to equity ratio atau DER.
Nah, lalu untuk rasio di atas 1 memiliki arti bahwa perusahaan memiliki lebih banyak hutang dibandingkan dengan struktur modalnya sendiri. Nah, lalu jadi misalnya perusahaan punya utang, otomatis kan dia harus membayarkan bunga dari hutangnya dia. Nah, timbul biaya bunga. Jika biaya bunga itu semakin besar, maka akan mengurangi daripada penghasilan kena pajak. Jadi nanti pun pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga akan jauh lebih kecil. Nah, itu dia bahwa salah satu pengaruh dari struktur modal itu ternyata cukup berpengaruh terhadap pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan. Lalu untuk variabel yang kedua, dari segi laba. Nah, laba itu kan dipandang sebagai tolak ukur daripada kinerja keuangan di sebuah perusahaan. Tetapi dalam praktiknya, ternyata ada banyak perusahaan yang melakukan rekayasa laba atau mereka melakukan manipulasi dalam laporan keuangannya sehingga labanya itu mencerminkan nilai yang bias, di mana artinya bahwa perusahaan tersebut tidak mencantumkan laba yang sebenarnya diperoleh oleh perusahaan tersebut. Tujuannya untuk apa? Karena perusahaan itu ingin melakukan penghematan pajak, di mana ketika labanya perusahaan itu terlalu tinggi, pasti juga akan berpengaruh pada dasar pengenaan pajaknya itu sendiri atau pada penghasilan kena pajaknya. Dan otomatis perusahaan juga akan membayarkan pajak badan terhutangnya juga lebih besar. Nah, tentu perusahaan banyak yang menghindari pembayaran pajak yang terlalu besar kepada negara. Lalu untuk variabel yang terakhir tentang biaya operasional, di mana biaya operasional itu adalah pengeluaran rutin dari perusahaan yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa atau penurunan nilai suatu aset perusahaan di dalam Carter 2012. Di sini artinya di mana komponen biaya ini dapat mengurangi dari pajak penghasilan badan terhutang, karena kan semakin besar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, misalnya biaya administrasi untuk keperluan gaji, untuk biaya dari operasional itu sendiri terlalu besar, maka nanti pasti berpengaruh terhadap pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, di sini saya membuat 3 rumusan masalah. Yang pertama ada, apakah manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2020. Lalu yang kedua, apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terhutang pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di BI tahun 2016 sampai 2020. Dan yang terakhir adalah, apakah biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di BI tahun 2016 sampai 2020. Nah, di sini ada teori-teori yang melandasi daripada penelitian ini, di mana teori-teori akuntansi ini berhubungan dengan beberapa variabel yang saya ambil. Yang pertama, di sini ada teori sinyal atau signaling theory. Menurut Ratnasari et al. Tahun 2017, signaling theory merupakan tentang apa saja sinyal yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang bisa ditangkap oleh pihak eksternal, di mana pihak eksternal ini ada banyak contohnya adalah salah satunya yaitu
daripada investor. Nah, investor ini bisa melihat sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dari mana? Biasanya perusahaan akan mengumumkan sesuatu yang baru dari perusahaan apa yang dia keluarkan, keputusan-keputusan apa saja yang dipilih oleh para direksi yang akan mempengaruhi minat ataupun ketertarikan para investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan. Lalu biasanya sinyal ini juga mengemukakan keputusan-keputusan apa saja yang sudah diambil oleh pihak internal, di mana di sini adalah para direksi, di mana ada manajemen, kemudian ada direktur. Nah, sinyal ini biasanya merupakan gambaran perusahaan atau nilai plus yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga para calon investor ataupun investor yang sebelumnya pernah berinvestasi di perusahaan juga akan tertarik untuk berinvestasi lagi di perusahaan atau menambah investasinya di perusahaan tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya adalah dari teori agensi atau agensi teori, di mana di sini menjelaskan hubungan antara yang timbul karena adanya kontrak antara pihak prinsipal dengan pihak lain yang disebut sebagai pihak agen, di mana pihak prinsipal ini mendelegasikan sebuah pekerjaan kepada pihak agen demi kepentingannya. Inti dari hubungan keagenan ini adalah pemisahan fungsi antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang bertugas untuk menjalankan perusahaan. Nah, di mana di sini artinya bahwa si pemilik akan menyediakan sumber daya bagi pihak manajemen, di mana misalnya dari pemilik akan mengeluarkan yang namanya modal. Biasanya kan modal itu ada modal yang disetor oleh pemilik, misalnya berapa ratus juta atau berapa miliar untuk kegiatan perusahaan. Nah, lalu nanti ada tugas lain yang dimiliki oleh manajemen, di mana manajemen bertugas untuk menjalankan semua kegiatan perusahaan. Lalu pihak manajemen juga bertanggung jawab kepada pemilik dan juga kepada masyarakat, di mana di sini para manajemen ditugaskan untuk melakukan semua hal dari mulai kegiatan produksi, misalnya memang ternyata itu perusahaan manufaktur, lalu dan lain sebagainya, sampai distribusi, sampai barang tersebut sampai ke tangan pembeli terakhir atau ke tangan konsumen. Nah, selain itu juga biasanya pihak manajemen memiliki wewenang untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, di sini yang terakhir adalah teori trade-off. Teori ini memaparkan tentang adanya keseimbangan antara keuntungan serta kerugian penggunaan hutang. Di mana dalam teori ini disampaikan bahwa adanya penggunaan hutang tidak selalu memberikan manfaat, tetapi juga adanya pengorbanan yang harus dikorbankan perusahaan sebagai akibat dari keputusan perusahaan menggunakan hutang. Kemudian di teori ini juga disebut theory of balancing, karena manfaat penggunaan hutang berasal dari penghematan pajak, pembayaran bunga, yang dapat mengurangi pajak badan terhutang. Nah, di sini saya mengutip dari penelitian Husnan dan Pujastuti tahun 2015, halaman 282.
Artinya, saat perusahaan melakukan hutang, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, itu akan menimbulkan yang namanya biaya atau yang namanya bunga. Nah, beban bunga ini juga bisa dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Nah, karena sifatnya bunga itu kan sebagai pengurang dari pajak. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan dari teman-teman semuanya. Terima kasih.